suami saya pernah melakukan perselingkuhan. Hubungan tersebut sudah berakhir, namun sampai saat ini suami masih bertanya-tanya mengapa Allah mempertemukannya dengan perempuan itu. Beliau berpikir jika tidak dipertemukan maka perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Saya mencoba untuk membersamai suami saya untuk kembali ke jalan Allah. Tapi di saat yang bersama saya berjuang melawan trauma di diri saya. Terkadang hati ini terasa sakit jika teringat akan perselingkuhan tersebut. Dan bayang-bayangnya memutar di otak seperti film. Terkadang saya menjadi overthinking dan khawatir perselingkuhan itu kembali terjadi. Mohon sarannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Yang pertama, cara berpikir suami atau siapapun itu keliru. Karena kalau cara berpikirnya demikian, maka Nabi Yusuf berselingkuh. Yusuf nggak berselingkuh. Udah dipertemukan sama Allah. Bukan dipertemukan 1-2 kali. Dan bukan dipertemukan 1-2 hari. Lu tinggal di rumah Al-Aziz dan istri Al-Aziz. Nggak ada isu. Dan bukan hanya tinggal. Istri Al-Aziz suka dengan beliau. Dan berusaha untuk melakukan hal yang tercela. Berusaha berzina dengan beliau. Dan beliau nggak respon. Bahkan beliau bertahan. Sebagaimana kisahnya kita tahu dalam surat Yusuf. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala. Ini bahaya. Dan bisa jadi ini lebih bahaya daripada kesalahan fatal sebelumnya. Ada banyak laki-laki bertemu dengan wanita nggak terjadi perselingkuhan. Ini kan karena masalah pertahanan dan tidak bertawakal kepada Allah dan nggak dekat dengan Allah Ta'ala. Itu masalahnya, bukan dipertemukan. Lalu yang berikutnya, ketika pasangan melakukan hal tersebut, maka ia harus tobat dan nasuha dan harus berubah lebih daripada sebelumnya. Sekali lagi, ini bukan tentang mempertahankan rumah tangga, tapi tentang kualitas rumah tangga itu sendiri. Sebagaimana kita sampaikan, yang paling dibutuhkan wanita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki atau suami yang bisa membuat dirinya tenang. Karena ada banyak wanita pernikahannya masih bertahan, tapi tadi suaminya nggak buat dia tenang. Karena sikap suaminya akhirnya buat dia was-was terus, paranoid terus, khawatir terus. Berbeda kalau dia khawatir, overthinking bukan karena suami, tapi karena mental illness atau trauma masa lalu. Maka pada saat itu isunya bukan di suami, isunya di dia. Dan suami harus mensupport. Tapi sebagian kasus suaminya bikin masalah dengan perselingkuhan, dengan melakukan hal yang haram, dengan punya kebiasaan buruk. Ada yang judi, homer, utang sana utang sini. Akhirnya dikejar-kejar oleh pihak-pihak tersebut dan salah satu yang diintimidasi istrinya. Jadi wanita setelah Allah Ta'ala itu membutuhkan sosok laki-laki yang bisa menenangkan dirinya. Dan kalau itu dapat, ya dapat Allah SWT. Lalu sosok seperti itu nikmat, itu surga dunia sebelum surga akhirat. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan jangan lupa suami harus bertobat, lalu memperbaiki performanya, berusaha memberikan rasa tenang kepada sang istri lebih daripada sebelumnya. Karena kesalahan